kepada unsur penegak hukum, menegakkan hukum dan aturan khususnya perusahaan yang melanggar ketentuan pertanahan. Selamat malam, pemirsa, inilah Top News, segmen Top Ekonomi. Memasuki pekan ketiga, geger pagar laut di Tangerang, aparat belum mengumumkan nama pengusaha yang menjadi tersangka di balik berdirinya pagar laut ilegal yang mengganggu kegiatan nelayan selama berbulan-bulan. Padahal pekan lalu, pidato Presiden Prabowo Subianto di sidang kabinet jelas, aparat di KPK, Polri, Kejaksaan wajib menghukum pengusaha yang nakal. Tapi hingga hari ini hasilnya nol, masih masuk angin. Situasi ini bisa membuat dalang pagar laut leluasa menyiapkan serangan balik dan skenario soft landing perusahaannya dari jerat pidana. Pemirsa, inilah Top News, segmen Top Ekonomi bersama saya, Leonard Samosir. Kita akan menyapa para nelayan yang ada di wilayah Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang. Kalau menurut Bapak, apa Pak yang menyebabkan pemerintah ataupun kasus ini agak lama nih diungkapnya? Mungkin setelah pembakaran cabut ini udah selesai, mungkin langsung kali diproses lagi ya. Pengennya mah ya. Oke. Jadi masih proses gitu ya? Iya, proses. Oke. Tapi menurut Bapak siapa Pak pelaku yang pertama harus ditangkap nih dari kasus ini? Menurut saya kurang jelas kali itu itu. Mungkin dari bawahan dulu kali Pak aja. Ya, mungkin dari bawahan terus ke atas gitu. Oke. Iya. Pertama ini meminta agar pagar laut ini tidak terjadi lagi gitu ya? Iya, mudah-mudahan seterusnya gitu. Nggak ada pagar bambu ya gitu. Pemirsa, memang saya juga sudah sempat menghubungi dari pihak yang sebelumnya menyatakan pro atau mendukung adanya pagar laut. Namun kami sudah mencoba menghubungi, namun tidak ada balasan karena komunikasi yang juga terkendala dengan mereka. Tapi akan tetap kita pantau bersama pemirsa bagaimana kelanjutan dari pagar laut ini. Dari Tangerang, Andre Septian, Zuhal, Metro TV. Salah seorang narasumber Top Ekonomi malam ini, Ketua Riset dan Advokasi Publik Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik PP Muhammadiyah Gufroni, dalam beberapa kesempatan menyebut ada 7 nama dan pihak yang diduga menjadi anggota mafia pagar laut di Tangerang. Ketujuh nama dan pihak yang diduga anggota mafia pagar laut Tangerang itu adalah pertama, perusahaan properti, salah satu perusahaan properti besar di Indonesia. Yang kedua adalah Mr. X, seorang pengusaha besar. Namanya sudah disebut oleh Gufroni. Dia adalah pemilik perusahaan properti tadi. Yang ketiga adalah tangan kanan Mr. X. Menurut Gufroni, peran orang kepercayaan Mr. X ini adalah memuluskan pembuatan pagar laut. Yang keempat, pimpinan proyek atau Pimpro pagar laut. Pimpro inilah yang mengkoordinasikan di lapangan hal-hal teknis proyek pagar laut di Tangerang. Yang kelima, mandor pagar laut. Dia adalah pengawas lapangan pekerjaan pembuatan pagar laut. Yang keenam, kepala desa. Kepala desa ini sempat menolak pembongkaran pagar laut. Dan yang ketujuh, 2 orang anggota LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat. Sekali lagi saya tegaskan, informasi ini berasal dari pernyataan Ketua Riset dan Advokasi Publik LBHAP PP Muhammadiyah Gufroni. Dan pekan ini adalah pekan ketiga sejak kasus pagar laut terbongkar. Siapa pemiliknya sudah ada, siapa yang membangun pagar laut sudah ada, namun aparat baik di KPK, kepolisian dan kejaksaan masih belum bergerak, masih nol. Padahal pekan lalu, pidato Presiden Prabowo Subianto di sidang kabinet jelas memerintahkan petugas atau aparat KPK, Polri, Kejaksaan wajib menghukum pengusaha nakal. Dan pemirsa, kita akan membahas itu dalam Top Ekonomi pada malam ini. Tetaplah bersama kami. Kepada unsur penegak hukum, menegakkan hukum dan aturan khususnya perusahaan yang melanggar ketentuan pertanahan. Dan pemirsa, malam ini telah hadir bersama kita 5 orang narasumber, 3 orang bersama saya di studio. Di sebelah kanan saya adalah Ketua
Umum Barisan Kesatria Nusantara, Gus Rofi I. Muklis. Gus Rofi, selamat malam. Selamat malam, sehat selalu. Dan di sebelah kiri saya telah hadir Ketua LBH-AP PP Muhammadiyah, Gufroni. Mas Gufroni, selamat malam. Selamat malam. Kemudian juga telah hadir di paling ujung dari tempat duduk saya adalah pengamat ekonomi yang sebenarnya tidak perlu kita sebutkan lagi, tapi kita sebut juga Iksanuddin Nursi. Bang Iksan, selamat malam. Selamat malam, Renat. Dan juga telah hadir bersama kita lewat sambungan telekonferensi mantan Kabar Eskrim Polri, Susno Duaji, dan juga telah hadir bersama kita Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman. Pak Susno dan Pak Boyamin, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Ya, sudah disempatkan waktu walaupun tidak di studio. Saya ingin bertanya ke Mas Gufroni dulu. Mas Gufroni tadi sudah sempat saya kutip ya, kami kutip soal ada 6 atau 7 nama yang sebetulnya semua sudah tahu, tapi tidak juga diproses. Pertanyaannya adalah apakah memang itu belum dikonfirmasi, itu masih disampaikan oleh Mas Gufroni saja, atau apa kalau Anda lihat, kenapa tidak segera diproses? Ya, ini kan sudah mau 2 pekan ya. Ya. Sejak pengaduan kami sampaikan ke Mabes Polri tanggal 17 Januari, sampai hari ini memang belum ada perkembangan yang berarti. Jadi dari pihak Mabes memang belum ada semacam undangan klarifikasi gitu ya, atau pendalaman terhadap pengaduan kita. Namun demikian di media kami baca memang dari Mabes Polri sudah menerima pengaduan dan sedang dipelajari, dan informasinya sedang berkoordinasi dengan KKP. Kementerian Kelautan dan Perikanan? Ya, itu saja yang kami dapat informasi sejauh ini. Itu dari Mabes Polri? Dari Mabes Polri. Sekitar 2 pekan yang lalu? Iya, 2 pekan yang lalu. Itu di dalam laporan yang disampaikan oleh Mas Gufroni, ada nama-nama para pihak tadi, ada 7 pihak itu? Ya, betul. Memang kita cantumkan 7 nama yang kita dapat berdasarkan apa yang berkembang hari ini di sosial media. Jadi sifatnya adalah pengaduan masyarakat. Oke. Dan tentu yang kami sampaikan pertama adalah terkait dengan adanya fakta pemagaran laut berdasarkan penelusuran kita di pesisir pantai. Datang sendiri, lihat sendiri? Kami datang dan sebetulnya di bulan Juli 2024 kami sudah melakukan penelusuran pertama. Dan itu sudah ada pagar bambu. Atas fakta-fakta itulah kami melihat bahwa harus ada pihak yang bertanggung jawab terhadap pemagaran bambu sepanjang 30 km ini. Oke. Dan berdasarkan informasi yang kami dapat bahwa 7 nama inilah yang kemudian kami melihat yang ikut bertanggung jawab yang terlibat dalam pembakaran bambu itu. Dalam laporan itu mungkin boleh dielaborasi Mas Gufroni, apakah memang bukti-bukti yang dimintakan cukup? Karena mungkin jangan-jangan polisi butuh waktu lebih lama lagi untuk mencari bukti, atau belum ada bukti jangan-jangan? Buktinya itu dalam bentuk misalnya tangkapan layar ya. Di sosial media kita beredar ada pengakuan-pengakuan dari pekerja yang memasang bambu bahwa ini atas dasar dari Agung Sedayu Group misalnya kan ya. Termasuk ada beberapa informasi yang lain. Jadi bukti-bukti itu sudah kami lampirkan, termasuk foto-foto pagar bambu hasil penelusuran kita. Termasuk waktu itu kita juga bawa potongan bambu dan termasuk ada paranet itu. Oke. Itu yang dilaporkan semuanya pihak swasta atau juga ada aparatur pemerintah yang dilaporkan oleh Muhammadiyah? Dari 7 itu ada 1, bahkan kami duga itu 2. Ya, ada oknum kepala desa dan termasuk adalah staf desa tersebut. Jadi tidak ada kementerian di situ? Sejauh ini karena kan sifatnya pemagaran bambu, lalu kemudian kan berkembang ada HGB palsu dan itu juga nanti akan kita kaji lagi apakah perlu kita akan melaporkan ke Kejaksaan Agung. Bang Iksan, saya ingin ke Bang Iksan dulu sebelum nanti ke narasumber yang lain. Kalau kita lihat mungkin untuk berbaik sangka ya butuh waktu kepolisian untuk kemudian memproses laporan dari Mas Gufroni. Kalau Anda lihat ini masih sesuai dengan track atau jangan-jangan sudah mulai ada kesulitan untuk memprosesnya? Nggak ada kesulitan sebenarnya. Misalnya soal penerbitan sertifikat, itu kan bisa diurut. Jadi jangan nanya kayak kejaksaan nanya sama kepala desa. Mestinya jangan nanya situ, tanya menteri. Tanya menteri? Tanya menteri. Menteri yang mana? Menteri ATR, BPN. Oke. Menteri KKP tanya, kenapa sampai bisa muncul? Karena terbitnya sertifikat itu, kalau pakai undang-undang pengelolaan wilayah pesisir
dan pulau-pulau kecil itu masuk dalam kategori sumber daya lahan. Oke. Jadi hanya ada satu kata-kata yang muncul di situ, sumber daya lahan. Dengan penyebutan sumber daya lahan itu memang akhirnya bisa terbit sertifikat. Oke. Tapi kan itu sumber daya lahan didirikan di atas ruang laut. Sementara yang terjadi belum ada lahannya. Dikatakan Menteri KKP ilegal itu karena di atas laut katanya gitu. Nah itu, kalau dia sudah menyatakan gitu, dia nggak bisa mengatakan itu sendiri karena undang-undangnya menyatakan itu tentang kesesuaian kesepakatan penggunaan ruang KKPR. Antara para pihak. Antara para pihak, Siapa dalam hal saja? ini Dinas Kelautan dengan swasta. Jadi nggak bisa sendiri karena istilah izin lokasi menurut Undang-Undang Cipta Kerja sudah diganti menjadi KKPR, kesesuaian kesepakatan penggunaan ruang. Kesepakatan itu didasarkan para pihak. Kesesuaian penggunaan ruang itu didasarkan para pihak, kesepakatan para pihak. Siapa para pihak? Dalam hal ini adalah KKP gitu ya, dengan pengusaha. Dari situ pertanyaannya kenapa bisa muncul? Mestinya kan kalau pakai undang-undang yang lama, ada konsultasi publik. Nah ternyata nggak ada, nggak perlu. Sebelum nanti kita lanjutkan, Bang Ihsan, kalau menurut Anda langkah Menteri ATR BPN, Pak Nusron Wahid, untuk mulai membatalkan, kalau tidak salah 50 SHGB, itu benar atau malah sebaliknya? Pertanyaannya menjadi begini, kenapa 50 kalau sementara dia tahu ada 263 yang sebagian besar aspal. Katanya sih baru mulai 50 ini dulu. Kalau begitu sekarang pertanyaannya, kenapa dia nggak proses secara menyeluruh, dia buka secara menyeluruh gitu ya, dari 263 itu, dari pemetaan tentang, kan dia nyebutnya begini, kita jangan langsung bilang 50 sertifikat atau 263 dengan tambahan SHM. Kita ambil dulu pernyataan awal Nusron. Nusron menyatakan tidak ada RDTR. Rencana detail tata ruang. Ketika disebut tanpa ada rencana detail tata ruang, dia harus naik ke atas. Bagaimana rencana tata ruang kabupaten? Dia harus naik lagi ke atas. Bagaimana rencana tata ruang provinsi? Naik lagi ke atas rencana tata ruang nasional. Dari situ bisa dibilang, kalau terbit sertifikat seperti itu, maka sesungguhnya berarti tata ruang kabupatennya sudah ada. Nah, di situ muncul masalah. Bagaimana cerita bupati menerbit kayak gitu? Makanya saya bilang kejaksaan bukan panggil kohot dong. Mestinya panggil bupati, panggil kepala kantor wilayah sampai ke menteri. Begitu juga kepolisian, ngubernya di situ. Jadi bukan dari bawah, tapi karena kan air mengalir dari atas ke bawah. Kalau mengalir dari atas ke bawah, beresin dulu di situ. Sertifikat itu dua loh kandungannya. Dia ada soal gambar situasi, dia ada soal riwayat tanah. Untuk bicara gambar situasi tergantung pada tata ruang. Untuk bicara riwayat tanah tergantung pada pemilikan. Jadi tidak seperti begitu aja. Gus Rofi, kalau melihat arahnya sekarang kan Menteri ATR BPN mengatakan akan mencabut yang bermasalah. Kalau menurut Anda, apakah pencabutan ini artinya kemudian merupakan sesuatu yang bisa jadi ilegal atau memang sudah sepantasnya karena dalam prosesnya menurut Menteri ATR BPN kan tidak memenuhi prosedur yang berlaku. Menurut Anda seperti apa? Iya, seperti yang kita lihat bersama bahwa narasi laut bersertifikat itu akhirnya terpatahkan dari keterangan Pak Menteri ATR BPN. Karena saya investigasi di sana, jadi begini ya, pagar laut yang rame 30 km itu, sepanjang 30 km itu. Jadi SHGB yang disampaikan 263 itu bukan di sepanjang pagar laut itu. Di mana sertifikat 263 itu, seperti yang disampaikan Pak Menteri itu hanya ada di Desa Kohot. Nah memang saya waktu di salah satu media televisi, hasil wawancara saya itu ditayangkan, Bang. Memang sebelumnya itu ada sejarah, ada tanah warga yang mengalami abrasi. Nah, mengalami abrasi itulah sehingga makanya Pak Menteri itu bilang tahun 82 sudah ada permohonan untuk penerbitan sertifikat itu. Tapi kalau untuk urusan pagar laut saya kira, saya setuju aja sama Pak Gufron mau melaporkan ke Bareskrim. Tapi kan KKP sudah menyampaikan bahwa untuk yang masang pagar laut itu ada namanya sanksi administratif yaitu denda 18 juta. Jadi kalau kita berbicara per kilometer, 18 juta per kilometer, tinggal menghitung. Cuman yang menjadi penasaran Pak Gufron dan masyarakat adalah kapan ini diumumkan, siapakah
yang masang, siapakah yang membiayai kan gitu. Ya kita tunggu di KKP. Kalau memang itu misalnya dimasukkan ke ranah hukum, ya silakan Pak Hufron Kalau mengawal itu. yang tadi disampaikan Mas Gufroni, Pak Gus Rofi, ada 7 nama tuh. Iya. Ada 7 nama. Itu kan Anda pasti tahu juga. Jadi Itu begini. Anda melihatnya seperti apa? Kalau 7 nama itu kan versi Mas Hufron. Sekarang mengajukan ke kita kan nggak boleh kalau kita berbicara negara Indonesia negara hukum, Iya. maka harus dikedepankan dong azas praduga tidak bersalah. Betul. Tapi kalau Pak Hufron misalnya punya bukti-bukti, ya silakan dibuktikan. Kalau menurut Anda itu berarti 7 nama itu memang menurut Anda ya Iya. tidak bersalah? Bukan tidak bersalah. Pertama, saya tidak melakukan investigasi seperti yang disampaikan oleh Pak Hufron. Oh, oke. Pak Hufron kan hanya berdasarkan keterangan saksi, bukan fakta itu. Itu masih saksi dan itu perlu diuji kan gitu. Seperti itu. Nah kalau persoalan menyangkut tanah berarti itu wewenangnya Mas Nusron, Oke. wewenangnya BPN. Baik. Jadi kita tinggal tunggu aja. Yang pasti bahwa tidak ada sangkut pautnya masalah pagar laut dengan PSN PIK seperti yang disampaikan oleh Kemenko Pak Menteri Airlangga Hartanto. Oh, tapi pemagaran lautnya itu dilakukan oleh 2 perusahaan yang ternyata memang anak perusahaan dari pemilik yang sama. Masih belum gini ya. Pagar laut kan wewenangnya KKP. Oke. Bukan wewenangnya kepolisian. Ya. Karena yang di punya pesisir. wilayah itu adalah KKP. Ya. Kenapa sih hukumannya kok sampai 18 juta saja, bukan kejahatan yang Karena luar biasa? administrasi. Enggak, Oke. karena memang pagar laut itu kan bukan sesuatu yang permanen, bukan cor-coran begitu loh Mas. Oke. Itu. Saya ingin ke Pak Susno. Pak Susno, ini kalau kita melihat arahnya ketika sudah dilaporkan oleh Mas Gufroni, butuh waktu. Saya ingin berbaik sangka ya Pak Susno. Tapi kalau menurut Anda, pengalaman Anda, apakah memang polisi perlu banyak waktu untuk memeriksa laporan dari Mas Gufroni atau seperti apa Pak Susno? Kalau ini kan saya katakan berkali-kali sudah terang benderang ya, seperti makan siang pakai lampu petromak gitu ya. Kasusnya itu ada berapa? Kasus pagar laut, oke lah. Yang menyidik itu adalah PPNS dari KKP. Hukumannya bisa denda, bisa juga penjara. Baca undang-undang tentang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau. Mendirikan bangunan secara fisik itu ancaman hukumannya ada penjara, ada denda. Oke, sekarang masuk ke pensertifikatan. Laut disertifikat. Sudah benar, kejaksaan periksa mulai dari siapa? Lurah atau kades. Dan kades ini memakai tanda tangan, memakai KTP warga yang dipalsu. Kemudian diterbitkan sertifikat, berarti ada yang memproses ya, memasukkan keterangan palsu untuk alas hak terbitnya sertifikat, itu minimal pidana umum pemalsuan. Kemudian memberi uang itu suap. Kemudian bekerja sama dengan aparat, tadi Pak siapa namanya Nusron Wahid sudah umumkan dari Kementerian ATR, jajaran kabupaten sampai jajaran provinsi yang terlibat, yaitu juru ukur dan sebagainya. Nah ini komplotan ini adalah komplotan kejahatan ya, pensertifikatan terhadap harta milik negara. Laut itu nggak ada pemiliknya, kemudian dijual, maka pembelinya ini persekongkolan tindak pidana pemalsuan, korupsi dan menjual aset negara. Laut dijual. Sebentar lagi udara. Kalau dikatakan ini tanah yang tenggelam, tidak. Ini pantai utara, Bung. Bukan pantai selatan. Pak Susno, pantai kalau utara kita itu. kalau kita melihat Pak waktu proses dari laporan Mas Gufroni, apakah memang kalau Anda melihat ada indikasi dalam tanda petik ada serangan balik dari pemilik pagar laut ini yang mungkin juga akan mengembangkan wilayah, Pak Susno? Karena dugaan pemilik pagar laut ini identik dengan yang mensertifikatkan tanah dan pemilik sertifikat tanah sekarang, ya jelas mereka kan kalau makin lambat makin mengadakan serangan balasan, maka cepat aja lurahnya kadesnya ditangkap, yang memagar ditangkap, tangkap aja, tahan, periksa, termasuk yang beli ditangkap juga dan setidak-tidaknya segera cekal ke luar negeri.
Ini jual negara, laut dijual. Sebentar lagi nanti ruang udara dijual. Indonesia yang dijaga, dijual ya. laut jual negara. Baik. Kalau dia katakan itu daratan yang tenggelam, itu bohong besar itu. Baik, Pantai baik. selatan saja Saya ingin yang abrasi. Oke, Mas Boyamin, Anda kalau Mas Gufroni tadi melaporkan ke polisi, Mas Boyamin melaporkan ke KPK. Dan itu adalah mungkin juga dugaan korupsi. Disebut-sebut katanya ada nama 2 menteri. Saya ingin bertanya lagi Mas Boyamin, siapa nama 2 menteri itu? Menteri saat menjabat, bukan 2 nama menteri loh ya. Kemarin itu jabatannya yang ya? saya laporkan itu karena pasal 9 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan kedua pemberantasan korupsi. Saya bacakan deh pasal 9. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun, dan pidana denda sedikit 50 juta, dan paling banyak 250 juta. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Jadi itu pintu masuk yang saya laporkan kepada KPK kemarin. Dan sebenarnya ilmu ini adalah ilmu saya yang saya dapatkan dari Kejaksaan Agung. Jadi kalau Kejaksaan Agung justru gercep itu dengan penyelidikan, sudah meminta dokumen-dokumen kepada Lurah Kohot, ya memang ilmunya dari sana. Dan nampaknya Kejaksaan Agung tidak mau kalah atau tidak mau tinggal diam dan sudah gerak cepat, sudah menerbitkan surat perintah penyelidikan. Jadi ya kalau dari itu saya kawal dua-duanya, KPK maupun Kejaksaan Agung. Nanti kalau lemot atau tidak menyasar kepada pihak-pihak yang menurut saya terlibat, ya saya gugat pra peradilan, saya buka di pengadilan. Itu aja. KPK sendiri, Mas Boyamin, tanggapannya sampai sekarang seperti apa? Tadi Mas Gufroni katakan kalau ke polisi, Mabes sudah mengatakan sedang mempelajari, itu kurang lebih 2 pekan. Kalau KPK responnya seperti apa, Mas Boyamin? Kelamaan itu. Hari berikutnya saya sudah dihubungi oleh pihak penelaah Dumas dan sudah minta dokumen-dokumen saya. Saya berikan dokumen, misalnya ada akte jual beli tahun 2018. Itu berdasarkan letter C, ada akte jual beli oleh notaris, PPAT bahkan, bukan notaris jadi ya, PPAT. Dan saya lacak itu memang di Tanjung Burung, gitu, di situ. Nah, itu ada peristiwa tahun 2012 sampai 2022. Itu banyak masyarakat yang mencari surat segel tahun 1982 ke kantor pos Teluk Naga sampai ke Jakarta. Ada peristiwa Mas itu Boyamin, saya sampaikan ke KPK. sudah berapa lama laporan ke KPK yang Anda laporkan sampai saat kita bicara sekarang ini? Baru minggu kemarin kan, itu hari apa? Baru Hari 1 pekan. Selasa atau apa, lupa saya. Ya, pekan kemarin baru. Terus Pak karena Susno, ini barusan libur panjang, saya tercetus Pak Susno, Anda mengatakan kelamaan itu 2 pekan. Emang yang harusnya tidak kelamaan itu berapa lama, Pak Susno? Ya ini sudah bisa, kepala desanya kan sudah bisa ditangkap kan? Dokumen palsunya udah banyak dan ada masyarakat yang mengatakan KTP-nya dipinjam, diapakan, suruh mengaku itu udah bisa dari kepala desa ditangkap, kemudian dari orang pihak agraria atau BPN ATR-nya sudah diumumkan Pak Nusron, tangkap juga, kemudian notaris menjual belikan laut itu ditangkap juga. Kemudian siapa pembelinya? Nggak usah takut sama pengusaha besar. Nah ini kedaulatan negara loh yang dijual. Bukan jual sebidang kebun yang ada di darat, laut dijual. Kalau orang sudah menyangkut kedaulatan, lihat Presiden. Presiden sudah berkata begitu, memerintahkan TNI AL, ini menyangkut kedaulatan, ingat. Kemudian apalagi yang ditunggu? Dukungan Presiden luar biasa, Panglima tertinggi itu Presiden. Polri di bawah Presiden. Dukungan politik dari Bu Puan Maharani, Ketua Komisi 4, kemudian anggota DPR Komisi 4, kemudian dukungan rakyat luar biasa. Ini Pak Boyamin, dia dari organisasi masyarakat berjuang gitu. Ini banyak sekali pengkhianat yang membela, mengatakan itu laut tenggelam, itu sawah tenggelam, itu pengkhianat itu. Pak Susno, kalau 2 pekan Anda, sebentar Pak Boyamin, kalau 2 pekan, sebentar, kalau Pak Susno mengatakan 2 pekan kelamaan, harusnya berapa Pak? Ya begitu dilaporkan, besoknya langsung
panggil kepala desa, awali dari kepala desa. Setelah itu kepala desa mulai mau masuk di sertifikat atau masuk di pagar. Kalau pagar itu serahkan aja itu kepada KKP. Tapi masuk di sertifikat itu kejahatan besar sekali. Baik, Gus Rofi silakan ditanggapi. Yang disampaikan Pak Susno ya, beliau ini kan mantan kabar reskrim ya, seorang polisi seperti hakim jalanan. Saya miris ya mendengar keterangan Pak Susno. Jangan bilang saya hakim jalanan loh. Anda ini bukan, jangan bilang hakim jalanan. dengan jenengan mengatakan pengkhianat-pengkhianat. Mohon maaf Pak Susno, saya juga melakukan investigasi. Saya ketemu namanya Pak Hendra, Pak. Siapa itu? Pak Hendra itu di Sukadiri, bukan di daerah Kohot. Siapa dia? Pak Hendra itu punya tanah, Pak, 92 hektar. SPPT-nya 80 hektar, terus kemudian sertifikatnya. Bentar dulu Pak Susno, bentar dulu. Orang ini banyak ngomong. Bentar dulu Pak Susno. Pak Susno, kita beri Nggak kesempatan boleh otoriter Pak Gus Susno. Rofi. Oke, Gus Rofi langsung nggak boleh lanjutkan otoriter. saja. Saya ini mau cerita. Gus Rofi lanjutkan saja bicaranya. Jadi begini, Pak Hendra itu menawarkan tanahnya karena dianggap saya berkomunikasi, kan saya mengadvokasi tuh Menawarkan masyarakat. tanah kepada? Minta tolong kepada kami Untuk dijual? Untuk dijual kepada PT. Saya sebutkan aja PT PIK. Lalu kemudian dia membawa AJB ada, terus kemudian sertifikat ada, SPPT ada. Lalu saya sampaikan, namanya orang datang ke kantor kami. Saya sampaikan kepada pihak PIK, Mas, ini ada orang minta tolong, dia punya tanah, tapi Pak Hendra ini nggak cerita kalau tanahnya itu mengalami abrasi. Di mana? Di Sukadiri. Sukadiri. Itu ada, bisa ditanya itu orangnya. Hendra, Pak Hendra namanya. Saya sebutkan orangnya, waktu itu sertifikatnya dibawa pakai. Jadi tadinya ada tanahnya semua? Tadinya ada tanah semua dan betul. Habis semua sekarang. Nah, terus jadi air begitu semua? Kami sampaikan kepada pihak. Jadi habis semua air. Habis semua kepada pihak. Tanah 92 hektar. Habis semua. Kemakan ombak semua. Kemakan ombak semua. Selama berapa tahun? Nah, untuk tahunnya kami tidak tahu ya. Surat tanahnya tahun berapa, Pak? Nah, kami tidak ngecek, kami sampaikan, pihak PIK ngomong, kalau tanah itu mengalami atau berbau air laut, kami tidak siap. Kalau tanah berbau air laut, maksudnya berbau air laut bagaimana? Ya, seperti kayak tenggelam itu. Oh, tanahnya hilang, jadi tinggal air lautnya. Karena sampai Pak Hendra itu bilang, nggak apa-apa Gus, dibeli berapa aja yang penting. Tapi ternyata PT tetap nggak bisa, gitu loh. Jadi tidak pernah membeli ini maksudnya fakta ya? Ini bisa dihadirkan kok ke Metro. Baik. Gitu. Ini di Sukadiri ya, bukan di Kohot. Baik, kita harus jeda dahulu, Bapak-Bapak dan pemirsa tetaplah bersama kami. Top Ekonomi akan kembali selepas jeda berikut ini. Cerita di lapangan tuh, oh ini di-backingi oknum dari kepolisian, ini cerita-cerita ya. Oh ini di-backingi oknum kejaksaan, oh ini di-backingi oleh oknum TNI. Nah, masyarakat kan akhirnya hal-hal seperti itu kan menjadi tidak baik juga bagi institusi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Top Ekonomi. Kita masih membicarakan mewaspadai serangan balik dari mafia pagar laut. Saya ingin ke Mas Gufroni. Mas Gufroni, tadi ada potongan podcast ya. Kalau Anda, pengalaman Anda, apakah memang kemungkinan di kasus ini, baik pagar maupun yang diduga adalah kafling yang akan dilakukan reklamasi untuk pengembangan suatu wilayah, itu memang ada backingnya yang kemudian mungkin pernah berusaha menghubungi Anda untuk mengurungkan niat Anda, untuk menenangkan diri Anda, atau seperti apa Mas Gufroni? Ya memang sejak kami menyampaikan pengaduan ke Mabes Polri, beberapa hari kemudian saya dihubungi seseorang. Dan itu saya sangat kenal. Beliau menyampaikan bahwa Gufron sudah masuk radar. Radar? Iya radar, saya tidak tahu maksudnya apa. Yang pasti bahwa nanti akan ada orang yang berusaha menemui saya untuk menyerahkan sejumlah uang. Untuk? Menyerahkan sejumlah uang agar tidak bicara lagi soal pagar laut. Oh, itu. Tapi saya tidak tahu sumbernya dari mana, apa namanya, yang menyerahkan itu dari kelompok mana, dari pihak mana, kita tidak tahu. Berarti kejadiannya tahun lalu? Tahun ini. Oh, tahun ini setelah kami menyampaikan pengaduan ke Mabes Polri. Sekitar 2 pekan yang lalu itu? Iya, betul. Oke. Tapi memang sebelumnya, sejak tahun 2022-2023 kami kan sudah melakukan advokasi. Termasuk pendampingan beberapa kasus ya, yang kemudian ada juga yang berakhir di penjara. Itu kami juga mengalami hal yang sama. Kami didatangi orang yang mengaku utusan PIK 2 gitu. Dan disebut? Oh, sebut dia. Tapi orangnya tahu? Kenal? Saya sangat tahu. Oke.
Tapi dia intinya adalah kenapa Gubernur kok semangat sekali melakukan advokasi ini? Mau nyari apa sih begitu kurang lebih mungkin ya? Apa tanya perlu ya? nanti dikomunikasikan kira-kira gitu? Oh, Tapi kan karena kita ini kan tugas amar ma'ruf nahi mungkar, Iya. ya saya tidak memberikan kesempatan untuk itu terjadi. bukan karena jumlahnya kurang besar begitu? Oh, saya nggak bertanya soal itu karena dari awal kami sudah nanya menolak aja. soal itu. Oh, jumlahnya besar yang ditawarkan? Informasi besar. Miliaran? Saya tidak tahu angkanya. Tidak disebut, Tidak disebut. tapi besar. Dia bilang uang dalam jumlah yang banyak. Oke. Bang Ihsan, ini kan kalau itu memang terjadi ya, backing-membacking, bukankah ini suatu keniscayaan di Republik ini? Kalau Anda melihat ketika proses pelaporan terjadi oleh Mas Gufroni, oleh Mas Boyamin, kepada kepolisian, kepada KPK, Kejaksaan Agung juga mulai bergerak, tapi perlahan nih kelihatannya prosesnya, apa memang karena ada backing di balik kasus ini? Ada hal yang menarik ketika wawancara Aguan di Tempo, Oke, di majalah ya? majalah. Saya harus menyelamatkan wajah presiden. Kami kalimatnya, kami harus menyelamatkan wajah presiden. Presiden? Ya, dalam konstruksi tentu IKN. Dan tegas-tegas disebut tidak ada investor. Oh, itu pertanyaannya seputar pembangunan IKN. Oke. Kalau dalam konstruksi ekonomi, penyelamatan itu adalah transaksional. Jadi ada transaksi, intangible transaction, ya berubah menjadi tangible transaction. Oke. Itu biasa kalau Anda melakukan, apalagi kalau kita gunakan konstruksi Undang-Undang Dasar 2002, di mana kekuatan korporasi luar biasa diberikan keleluasaan berdasarkan pasal 6 ayat 2, presiden dan wakil presiden diusulkan oleh satu partai politik dan beberapa partai politik, sementara partai politiknya Anda tahu kelasnya, kondisinya. Terjadilah apa yang disebut dengan transaksional, political transactional. Oke. Nah, kalau kita ngambilnya perspektif begitu, maka pertanyaan besarnya, kok bisa begitu? Ya iya, karena ini bisnis besar. Orang menyebutnya 30 ribu hektar. Nah, angkanya cuma 2.635 hektar. 2.635 hektar itu yang laut 26. tadi? 26.350 hektar. Yang laut tadi yang sudah dipagarin atau bukan? Itu yang di dalam konstruksi yang dipagari. Oh, kalau begitu. Jadi air ya? Kalimatnya, laut ya? Kalimatnya, ini adalah wilayah yang akan memberikan kekuatan investasi bagi pengembangan properti. Itu dinyatakan oleh PIK. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau begitu berapa volumenya? Nah, Anda tinggal hitung, kalau dari 26.000 berarti 26.350 hektar, berarti jatuhnya transaksi ini total sekitar, kalau kita hitung 60-40 ya, nanti kita punya konstruksi juga yang kedua 70-30. Kalau 60-40 ini total transaksi akan mencapai 636 triliun, tidak sampai 900. Oke. Itu dengan hitungan per meter 40 juta. Tapi kalau kita hitungnya sampai misalnya katakan 70-30, maka dia akan mencapai 742 triliun. Oke. Berapa marginnya? Marginnya bergerak antara 102 sampai dengan 212 triliun. Jadi kalau kecil-kecil kayak gitu, peanuts. Peanuts, Oke. ini uang nggak ada apa-apanya. Tapi itu kan... Sebentar. Oke. Kata kuncinya begini. Jadi kalau tadi Susno menyatakan ini persoalan kedaulatan, kalau dalam kajian geopolitik, dalam kajian internasional, ini yang disebut adalah Mark Leonard sebagai connectivity war. Apa artinya? Anda bisa lihat PIK 1 siapa. Oke. Anda bisa lihat siapa PIK 2. Siapa yang ditawarkan. Siapa pangsa pasarnya. Nah, logika pangsa pasar seperti ini akan masuk ke dalam metode, dalam model gitu ya. Arab Spring 2010-2011. Oke. Yang mengakibatkan tadi connectivity war. Tapi dengan melihat kondisi seperti ini, maka bukan mustahil bahwa sumber daya lahan yang disebut oleh Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Kembali kecil jadi begitu. ke pertanyaan saya, Bang Ihsan. Ya. Jadi dengan besarnya nilai yang Bang Ihsan hitung tadi, mungkin ini sudah ada backingnya di sini. Udah pasti dong. Pasti. Jadi kenapa kayak gitu? Karena sistemnya memberi ruang. Oke. Sistem jadi kalau pakai kajian akuntabilitas publik itu ada 7P. P pertama saja sudah kelihatan, prosedural legal konstitusional itu sudah memberi ruang. Ya, tapi kemudian tidak berujung pada persoalan public benefit. Oke.
Tapi kemudian pada corporate benefit gitu logikanya. Gus Rofi, ini nilainya besar nih kalau dihitung Bang Iksan. Nelayan seperti apa ya? Kalau kan Anda selalu membela nelayan ya dalam hal ini. Membela nelayan atau membela Saya begini ya, siapa? saya membela siapapun yang terdolimi, termasuk nelayan yang terganggu dengan pagar nih misalnya. Termasuk? Ya, termasuk. Berarti kan bukan seperti hanya itu. mereka? Iya, semua lah. Kalau kita berbicara... Kalau pengusaha terzolimi dibantu juga? Sama. Oke. Kalau kita berbicara membela rakyat, rakyat itu juga miskin, kaya ya sama. Baik. Nah, sekarang kita ini jangan fokus kepada pagar laut. Fakta bahwa warga masyarakat tidak hanya di Tangerang, di seluruh Indonesia itu banyak tanah mengalami abrasi. Kita gitu fokus ke Tangerang dulu nih, Gus Iya. Rofi, karena supaya ini kalau kita lihat selesai dan Iya. jelas dan masih mematuhi hukum, kita masih percaya Indonesia negara hukum. Fokus di situ dulu. Oke, kalau kita fokus di sana, sekarang yang menjaga laut, yang memegang wilayah laut, yang menjaga kedaulatan laut siapa? KKP kan. Tentu pesisir ya. Ya KKP kan. Karena kalau lewat dari pesisir kan angkatan laut. Iya. Bakamla. Seperti yang disampaikan di Tangerang, berarti kan KKP ini tugasnya. Oke. Silakan KKP mengumumkan. Biar apa? Biar di antara kita ini tidak ada fitnah. Mengumumkan gitu. yang Mengumumkan siapa yang punya pagar. masang. Iya, kalau memang itu menjadi tindak kejahatan yang luar kan biasa. sampai sekarang katanya tidak ada yang mengaku. Lah ya, kan itu tugasnya negara. Kalau ada orang tidak mengaku, terus apakah mencari orang untuk memaksa untuk mengaku? Dikejar. Ya harus dikejar dong. Kalau memang itu penting untuk supaya transparansi tadi itu, silakan. Kemudian masalah ATR BPN, berarti urusan tanah, kan begitu kan? Sekarang orang tidak percaya bahwa sampai dianggap pengkhianat ketika saya sampaikan, memang ada kok yang mengalami abrasi itu, gitu loh. Yang tadi Awal mula yang 92 hektar penerbitan SHGB baik itu dari pengusaha, baik itu dari warga, kan ada 9 warga ya. Ya silakan dicek oleh ATR. Oke. Nah itu nanti disampaikan. Baik. Nah jangan sampai hanya dianggap musnah begitu aja. Terus apa kompensasinya ketika warga masyarakat dianggap musnah? Apakah kasus pagar laut ini bisa benar-benar tuntas dan sangat jelas atau ternyata akan hilang seperti pasir yang sudah disapu ombak? Tetap bersama kami Metro TV Top Ekonomi segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kita ada di bagian akhir diskusi kita malam ini. Saya ingin ke Pak Susno dulu. Pak Susno, dalam sisa waktu yang ada, bagaimana kita menyiapkan agar tidak kena serang balik oleh mafia pagar laut ini, Pak Susno? Saya menghimbau KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri segera bersama-sama menyidik tindak pidana kejahatan yang luar biasa ini. Kejahatan tindak pidana umumnya adalah pemalsuan, penggunaan dokumen palsu, kemudian suap. Kejahatan tindak pidana khususnya adalah korupsi, dan kejahatan tindak pidana lain lagi adalah merusak lingkungan hidup, dan yang lebih parah lagi adalah kejahatan terhadap kedaulatan negara, menjual aset negara laut. Oke. Dan ini siapa yang harus ditangkap? Mulai dari kepala desanya tangkap, kemudian lanjut kepada bagian pengukuran BPN dan sebagainya, notarisnya, kemudian siapa yang membeli. Tidak perlu takut dengan company besar. Tangkap semua itu, masukkan, dan setidak-tidaknya sekarang terbitkan surat pencekalan mereka tidak boleh keluar negeri. Namanya siapa? Sudah jelas. Tidak perlu saya sebut lagi. Semua udah tahu kok. Ya, terima kasih Pak Susno. Mas Boyamin, ada deadline yang mau Anda berikan tidak kepada penegak hukum? Jelas kan sudah saya gugat pra-peradilan penyidik PPNS-nya KKP dan disidangkan tanggal 10 Februari nanti. Tapi sayang setelah saya lacak itu penyidikan aja belum dimulai, itu sprindiknya belum ada, SPDP belum ada, bahkan surat izin penyitaan yang dilakukan KKP segel itu juga tidak ada di pengadilan negeri. Sebenarnya saya malu, ternyata belum ada apa-apanya, bisa jadi saya cabut nanti, tapi nggak saya teruskan. Itu yang pertama. Yang kedua, sertifikat ini terbit semua tahun 2023. Itu loh. Jadi itu jelas clear itu. Artinya pada saat tahun 2023 itu udah jelas lautan. Itu notaris manapun kalau mau menerbitkan itu aplikasi sentuh tanahku, itu sudah 3 tahun yang lalu, itu ketahuan itu laut itu. Apalagi pakai yang sistem aplikasi geotank itu justru lebih ketahuan lagi, kita bisa mengkoordinat itu kita di mana kok gitu loh dari aplikasi Google Earth itu aja bisa. Jadi gampang. Bahwa yang diterbitkan sebelum tahun 2023 atau 2022
Gire, letter C, atau jual beli itu palsu semua juga. Itu makanya saya laporkan KPK. Terus Berarti ketiga dikejar tanah terus ya. musnah. Dikejar terus ke Itu KPK dan di penegak hukum yang lain. Terima kasih. Oke. Tanah musnah itu ada Mas, itu jangan hilang gitu. Jadi di Semarang juga ada. Masih. Oke, terima kasih Mas Boyamin. Bang Ihsan, berapa lama kita menunggu proses dari penegak hukum ini? Pertama, kalau kita bicara proses penegak hukum, kita mau pakai cara berpikir pidana formal atau kita mau berpikir dengan model pidana bagaimana negara secepatnya mengatasi problematik ketidakpercayaan publik. Ada distorsi besar dalam transaksi kepercayaan antara publik dengan pemerintah. Dan kalau ini mau dijalankan oleh Prabowo, ini quick win-nya Prabowo. Quick win Prabowo ini di depan mata. Kalau dia tidak ambil ini sebagai quick win, maka yang muncul adalah political distrust. Nah, kalau political distrust ini muncul, dia akan berlanjut menjadi political disorder. Political disorder ini akan berlanjut menjadi political disobedient. Dia akan terkena gulungannya pada ekonomi. Jadi ini harus sangat cepat ya? Harus cepat. Kalau nggak habis sudah. Gus Rofi, apa pesan Anda? Ya, negara kita negara hukum, saya setuju semua silakan ambil langkah hukum, tapi ketika hukum itu diputuskan maka harus menerima konsekuensinya. Tapi yang paling penting pada malam hari ini jangan hanya fokus di pagar laut, tetapi bagaimana warga yang mengalami tanahnya abrasi itu, nah jangan hanya dianggap musnah, tapi harus mendapatkan perhatian dari negara. Karena selama ini mie 2 kerdus saja tidak pernah terkirim kepada orang yang tanahnya hilang itu. Terima kasih. Mas Gufroni akan terus berjuang, akan terus bersiap-siap sampai masalah ini tuntas, atau jangan-jangan siap menyerah kena serangan balik mafia ini? Ya, insya Allah kami akan terus istiqomah dalam melakukan advokasi pembelaan terhadap rakyat yang terzolimi di tengah kekuatan korporasi yang sangat besar ini. Dan oleh karenanya kami meminta kepada Kapolri ya untuk segera menuntaskan persoalan ini. Dan kami melihat bahwa ada semacam ketidakseriusan dari pihak polisian untuk bisa mengungkap kasus ini secara terang benderang. Baik, kita harap apa yang kita bicarakan malam ini juga bisa mendorong supaya kita tidak kena serang balik mafia pagar laut. Bapak-bapak, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari Top Ekonomi pekan ini. Kita berjumpa lagi pekan depan. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.